Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, hari ini Bu Indah akan mengajarkan kembali bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan cara tabel. Nah, jadi karena kemarin sepertinya masih banyak yang belum paham, jadi Bu ulangi kembali dengan lebih detail ya, Nak ya. Oke, sekarang dengan menggunakan cara tabel ini, kita buat dulu tabelnya. Yang ditanya adalah bilangan 20 dan 36. Maka dari itu kita buat nih, 20, kemudian digaris, dan 36. Nah, di sebelah sini, sebelah kiri, kita tulis kolom untuk KPK. Kemudian di sebelah kanan kita tulis kolom untuk FPB. Kita garis biar ada batasnya. Nah, kemudian anak Ibu, bagaimana cara selanjutnya? Kita tutup dulu garisnya. Cara selanjutnya adalah 20 dan 36 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Ingat bilangan prima 2, 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya, masih banyak lagi. Sama seperti menggunakan pohon faktor, juga dibagi dengan bilangan prima terkecil. Nah, sekarang 20 dan 36 atau salah satunya, atau 20 saja atau 36 saja, bisa nggak dibagi sama 2? Bisa ya, kalau bisa kita tulis di kolom KPK, nak. 2, karena dia bisa dibagi 2. Tapi kalau hanya salah satu tetap ditulis 2, kalau hanya salah satu bisa dibagi 2. Tapi anak Ibu, kalau dua-duanya 20 nggak bisa bagi 2, misal ya 36 juga nggak bisa dibagi dengan 2. Maka cari bilangan prima lain setelah 2. Berapa? 3, seperti itu ya. Kalau dua-duanya ini, angka yang ditanya ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil. Cari bilangan prima yang bisa dibagi salah satu atau keduanya. Baik, tadi karena bisa dibagi 2, kita cari hasilnya. 20 dan 36 ini dibagi sama 2. 20 dibagi 2 berapa, nak? 10. Tulis di sini di bawahnya. Kemudian 36 dibagi 2 berapa, anak Ibu? Iya, 18. Tulis di bawah 36. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita tulis di kolom FPB? Masih kosong kan? Yang harus kita tulis di kolom FPB adalah apabila tadi dua-duanya yang di atas ini bisa dibagi dengan 2 atau bisa dibagi dengan yang ada di kolom KPK, berarti angka yang ada di kolom KPK ini atau angka 2 ini juga ditulis di sini, nak. Nah, karena tadi dua-duanya ini 20 bisa bagi 2, ada hasilnya. 36 dibagi 2 juga ada hasilnya. Maka ditulis 2 juga di sini. Sama-sama KPK-nya ditaruh angka 2, di kolom FEB-nya juga ditaruh angka 2. Lanjut. Kemudian yang mana lagi yang harus kita bagi? Turun ke bawah. Tadi yang atas sudah kita bagi, sekarang ini lagi 10 dan 18. 10 dan 18 masih bisa tidak dibagi 2? Masih bisa, maka kita tulis lagi 2. 10 dan 18 kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 berapa, nak? 5. Tulis di bawahnya. Kemudian 18 dibagi 2, 9. Oke. Tadi yang di atas ini dua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. Ada hasilnya kan, 5 dan 9 hasilnya. Karena dua-duanya bisa dibagi dan punya hasil, maka di kolom FPB-nya juga ditulis angka 2 seperti ini di kolom KPK. Oke, lanjut lagi. Terus tadi ini sudah dibagi sama 2, ini juga dibagi sama 2. Nah, sekarang ini lagi, turun lagi ke bawah. 5 dan 9 masih bisa tidak dibagi 2, nak? Nggak bisa, 5 nggak bisa bagi 2, 9 juga nggak bisa dibagi 2. Lanjut, bilangan prima selanjutnya setelah 2 berapa? Iya, 3, berarti kita tulis 3. Kalau dia bisa dibagi 3, salah satunya aja. 5 bisa dibagi 3, nak? Tidak bisa, tapi 9 bisa dibagi 3. Berarti tidak apa-apa kita tulis 3, karena salah satunya bisa dibagi.
Oke, kita tulis 3. 5 dibagi 3 itu kan tidak bisa. Maka 5-nya langsung turun aja. Karena nggak ada hasilnya, nggak bisa. Langsung turun dia ke bawah, angka 5. Sekarang 9. 9 dibagi 3 berapa anak ibu? Iya, 3. 9 dibagi 3, 3. Nah anak ibu tadi ternyata yang bisa dibagi 3 hanya si 9. 5 tadi langsung turun, nggak bisa dibagi 3, 5-nya langsung turun. Karena ada salah satunya yang nggak ada hasil atau yang langsung turun, tidak bisa dibagi 3, maka angka 3 ini tidak kita tulis di kolom FPB. Kita hanya tulis tanda strip, dia nggak ikutan karena tadi ada yang tidak bisa dibagi dengan 3. 5 dan 9 ini hanya 9 yang bisa dibagi dengan 3. Sementara 5-nya langsung turun karena dia nggak bisa dibagi 3. Enak ya. Lanjut lagi. Terus sampai nanti ke 1, dua angka di sini. Oke, masih bisa tidak 5 dan 3 ini? Kita lanjut ke bawah. 5 dan 3 ini dibagi dengan 3 masih bisa nggak nak? Masih bisa karena ada angka 3 di sini. Kita bagi 3 lagi berarti. Dibagi 3. 5 bagi 3 tidak bisa ya, tetap turun 5-nya karena nggak bisa dibagi. Turunin aja langsung. Kemudian 3 dibagi 3 berapa hasilnya? Ya 1. Nah anak ibu hanya si 3 ini yang bisa dibagi sama 3. 5-nya nggak bisa, makanya langsung turun. Karena ada yang nggak bisa dibagi 3 ini, hanya 1 yang bisa dibagi 3, hanya 3 yang bisa dibagi sama 3, si 5-nya nggak bisa dibagi sama 3, makanya hasilnya seperti ini, 5-nya turun. Berarti di sini juga tanda strip, karena tidak dua-duanya yang bisa dibagi dengan 3. Tidak kedua bilangan ini dibagi 3, nggak bisa, hanya salah satu. Berarti di kolom FPB strip. Selanjutnya anak ibu 5 dan 1 lagi. 5 dan 1 masih bisa dibagi 3 nak? Nggak bisa, 5 nggak bisa bagi 3, 1 juga nggak bisa dibagi 3. Lanjut dari 3 berapa lagi bilangan prima selanjutnya? 5. Oke, berarti kita tulis 5. Karena 5 bisa dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 berapa nak? 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, berarti satunya langsung turun. Karena 1 tadi kan kedua bilangan ini dibagi sama 5, hasilnya taruh bawah. 5 bagi 5 1, 1 bagi 5 nggak bisa, jadi ditulis saja 1 di sini. Oke, karena tadi ada yang nggak bisa dibagi 5, si 1 ini tidak bisa dibagi 5, makanya hasilnya langsung turun satunya. Jadi di sini juga strip karena tidak dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan 5. Nah, anak ibu perhatikan di sini. Di kolom 20 dan di kolom 36 ini di ujungnya sudah sampai ke angka 1 nak. Kalau dua-duanya dari yang ditanya, dari kolom yang ditanya ini, dua-duanya sudah sampai ke angka 1, berarti kita sudah stop sampai di sini mencari tabelnya. Boleh tabelnya kalau mau ditutup. Oke. Nah, jadi bagaimana Bu cara mencari FPB dan KPK-nya? Kita tentukan dulu FPB. KPK dulu juga boleh, tapi coba sekarang kita tentukan FPB dulu. FPB-nya adalah semua yang ada di kolom FPB kita kalikan. Yang ada angka cuma 2 dan 2, berarti 2 yang ini dikali dengan 2 yang di bawah. Berapa hasilnya nak? 2 kali 2, 4. Itulah FPB-nya, 4. Selanjutnya KPK-nya adalah semua yang ada di kolom KPK dikalikan. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Oke. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Yang berulang pun bilangannya tetap dikalikan. Berapa hasilnya anak ibu?
Hasilnya adalah 180. Nah, itulah cara mencari FPB dan KPK dengan menggunakan cara tabel. Ingat nak, yang diletakkan di kolom KPK adalah bilangan prima yang habis dibagi dengan salah satu saja dari bilangan ini boleh, atau dua-duanya boleh juga. Tapi kalau di kolom FPB, angka yang ditaruh di sini adalah yang kedua-duanya ini ketika dibagi dengan angka di depan ini habis. Dua-duanya bisa, maka ditulis juga. Baik anak ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.